Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini sebenarnya sangat menguatkan untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Dia menegaskan bahwa ketuhanannya bukan terutama karena dia mengatakan, "Akulah Tuhan, akulah Yesus yang harus kau sembah sebagai Tuhan." Bukan. Tapi dia menegaskan bahwa dengan tindakannya, dengan kehadirannya dan segala sesuatu yang dilakukannya, jelaslah bahwa dia berasal dari atas, berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Allah juga diingatkan untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana orang yang benar-benar percaya kepada Yesus, karena akan ada waktunya di mana semuanya itu hanya tinggal penyesalan, di mana kita ketika diberi kesempatan tidak bertobat dan kita tidak bertobat, maka waktu pertobatan akan segera selesai dan kita akan menyesal karena kita tidak berbuat seperti yang dikehendaki Allah. Yang kelas 3 atau kelas 12 sudah banyak mulai menyesal. Karena apa? Tidak berisi kepalanya apa-apa pun. Ya. 3 tahun datang ke sekolah ini, membayar dengan uang sekolah yang mahal, hasil jerih payah dari orang tuanya, ada yang dari kampung-kampung sana, ada yang dari luar kota, dengan harapan orang tua, anakku belajar di sekolah. Ternyata datang dengan kepala kosong, pulang juga dengan kepala kosong. Adakah siswa-siswi yang seperti itu di sini? Ada. Dari wajahnya saya lihat ada. Ya. Ada juga yang serius belajar, tapi itu orang-orang itu ada. Di mana kelas 12 di sini? Angkat tangan dulu kelas 12. Termasuk di kelas 12 ini. Maka pembelajaran untuk yang kelas 10 ya, jangan kamu tiru abang-abangmu ini yang kepalanya kosong, mulai dari datang ke sekolah ini sampai mau tamat. Dan sekarang mulai kocar-kacir. Mau kemana selanjutnya? Teman-temannya kuliah dan dia pun mau kuliah. Tapi ketika ditanya, mau kuliah kemana? Pusing dia, bingung. Ya, yang penting kuliahlah pastor katanya. Sudah beberapa kujumpai. Kau nanti lanjut atau bagaimana? Atau mau kuliah atau mau langsung kerja? Kuliahlah pastor. Mau kuliah kemana? Ya, lihat disitulah nanti pastor belum tahu mau kuliah kemana. Sudah kelas 12 tidak tahu mau kemana. Sekarang saja belum tahu mau kemana. Saya jaminlah di kelas 10 tidak ada arah hidupnya ini. Maka pembelajaran untuk yang kelas 10 sekarang ya, yang kelas 12. Cita-cita itu perlu. Kalau sudah kelas 12 tidak ada cita-citanya, mudum mahuijabu mudum. Ya, masukkan saja kepalamu ke karung. Lalu minta orang lain mengikatkan ke batu kilangan untuk dilemparkan ke sungai. Ya, atau ke danau atau ke laut. Karena apa? Hidupmu itu hanya menyusahkan di dunia ini. Bahkan menyusahkan dirimu sendiri. Maka bertobatlah. Ya. Pikirkan mau kemana kau melangkah selanjutnya. Ah pastor, karena miskinnya aku. Siapa bilang karena miskin? Ada beasiswa di mana-mana. Berusaha enggak kamu mendapatkan itu? Ada sekolah kedinasan. Kamu bisa ngomong ke sekolah. Kalau memang punya otak. Ya. Ini memang tidak ada isi otaknya. Bagaimana dia mau datang ke sekolah, mau mengatakan, Bapak Ibu Guru tolong bantu aku untuk sekolah. Bagaimana supaya caranya bisa aku lanjut kuliah. Karena ada otakku tapi uangku tak ada. Uang orang tua aku tak ada. Gak berani kan? Gak berani. Kenapa? Karena memang tidak berisi. Maka hari ini kita bukan mau mempertunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah benar-benar sempurna. Tetapi
pada kesempatan ini kita mau menyadari kekurangan dan kelemahan kita dan masih ada waktu untuk bertobat. Ya. Masih ada waktu untuk berubah. Kalau belum ada cita-citamu, pikirkanlah. Entah kuliah atau langsung bekerja. Masih ada waktu untuk kursus, untuk les, untuk mendalami apa yang menjadi passionmu. Dan itulah yang diharapkan Tuhan kamu laksanakan di sekolah ini. Ya. Maka masuk surga itu bukan karena kamu berbuat amal, tidak berbohong, tidak melukai orang lain, termasuk ketika kamu tidak memikirkan masa depanmu, berarti kamu menghina Tuhan yang telah menciptakanmu. Kita semua diciptakan dengan otak yang sama. Hanya sekian persen manusia di dunia ini yang diciptakan dengan kelainan, ya, kita katakan sekarang kelainan. Kita sama-sama, lalu kenapa ada yang berkembang, ada yang tidak berkembang? Karena ada yang mau berusaha, ada yang tidak mau berusaha. Ketika kita berusaha berarti kita bertanggung jawab kepada Tuhan bahwa kita adalah ciptaan yang sempurna, ciptaan yang istimewa. Kita berbeda dengan guguk, ya. Kita berbeda dengan monyet, kita berbeda dengan simpanse. Bedanya di mana? Pengembangan diri itu. Binatang-binatang itu hanya bisa sebatas sebagaimana kita mengajarkan kepada mereka. Tapi manusia bisa mengupgrade dan mengupdate dirinya sendiri. Maka jangan persalahkan gurumu, jangan persalahkan orang tuamu, karena kamu sudah mampu berpikir. Okelah, ketika kamu masih SD boleh saja kamu salahkan orang tuamu, karena begini begono. Tapi sekarang kamu sudah SMA, kamu yang menentukan bagaimana perjalanan hidupmu. Itu adalah bagian dari cara kita beriman, menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita benar-benar mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan itulah kesempatan yang dikatakan oleh Tuhan. Dan nanti akan ada waktunya pengantin itu akan diambil dari antara kita. Kehadiran Tuhan itu tidak mampu lagi kita rasakan. Karena apa? Sudah terlalu banyak iblis yang menguasai kita. Dan di saat itulah kita baru menyesal. Dan penyesalan itu tidak ada lagi gunanya. Karena sudah terlalu jauh kita meninggalkan Tuhan dan terlalu sulit untuk kembali lagi kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, terutama anak-anak kami, siswa-siswi SMA ini, secara khusus lagi siswa-siswi kelas 12, pikirkanlah dengan baik mau kemana dan bagaimana perjalanan hidupmu ke depannya. Waktu untuk bersenang-senang, bermain-main sudah selesai. Masih ada saya lihat kelas 12 yang berkeluyuran ke sana kemari, hidup tidak jelas. Yang belum punya cita-cita tadi, yang belum punya arah mau kemana perjalanan hidupnya selanjutnya. Kita pikirkan dengan baik. Masih ada saya lihat, mudah-mudahan tidak dari sekolah kita ini, yang cabut dari sekolah, merokok, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, para siswa-siswi kami yang terkasih, kalau kamu menjadi sukses, siapa yang akan menikmati kesuksesanmu? Siapa yang akan senang merasakan itu? Dirimu sendiri, ya. Saudara-saudarimu pun paling hanya bisa mengatakan, wah, hebat dia ya. Yang benar-benar merasa bahwa kamu itu sukses siapa? Dirimu sendiri. Tidak ada orang yang peduli dengan kita. Jangan berpikir bahwa orang lain sangat peduli dengan kita. Tidak ada yang peduli. Kamu sukses, kamu yang merasakan itu. Kamu yang menikmati itu. Orang lain tidak terlalu peduli denganmu. Paling sesaat dia mengagumimu. Coba ingat siapa orang yang kamu kagumi. Apakah itu sangat berpengaruh untuk perjalanan hidupmu? Tidak juga. Ya. Dia yang benar-benar merasakan kesuksesannya itu. Kita ya hanya bisa sekedar
mengagumi dari kejauhan. Ya. Bahkan sesama keluarga kandung pun tanya nanti guru-gurumu ini, apakah ada yang benar-benar sangat peduli kepada yang kita rasakan? Tidak ada. Mungkin mereka peduli, tapi mereka tidak bisa merasakan itu. Sama seperti kamu punya teman, ya, punya bestie, punya best friend, atau punya pacar mungkin kamu, ya, yang punya pacar. Apakah dia benar-benar bisa merasakan apa yang kamu rasakan? Apakah dia benar-benar merasakan apa yang kamu alami? Tidak. Kita sendiri yang merasakan perasaan kita, pengalaman kita. Maka ketika kamu terpuruk, ketika kamu jatuh, ketika kamu miskin, siapa yang akan peduli denganmu? Tidak ada yang peduli denganmu. Oke, Tuhan katanya di sana. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, memang itulah tujuan kita. Supaya kamu punya teman, hanya Tuhan yang peduli. Ketika kamu senang pun hanya Tuhan yang peduli. Tidak ada yang peduli. Maka maksud saya, berhati-hatilah mengikuti tren. Berhati-hatilah mengikuti temanmu. Yang di sampingmu itu yang kamu rasa sangat baik. Bestimu mungkin dia sangat dekat sahabatmu. Itu pun bisa jadi setan, ya. Bisa jadi. Karena ada beberapa setan yang kulihat dari sini. Karena ketika ada yang serius mendengarkan khotbah, mulai dia sikut-sikut, ya, mulai dia colek-colek, mulai mengajak, berbisik-bisik. Itu kan setan. Dia mau serius mendengarkan khotbah, mendengarkan sabda Tuhan. Tapi setan yang di sampingnya mengganggunya. Yang kau rasa itulah temanmu yang sangat peduli kepadamu. Itu contoh sederhananya, ya. Kamu pikir temanmu yang mengajakmu itu mencontek itu, itulah teman yang baik. Atau yang memberikan contekan kepadamu itu, itulah teman yang baik. Itulah setan yang tidak bertanduk dan tidak bertaring, ya. Kenapa? Kamu akan terbiasa menerima contekan dan kamu akan terbiasa untuk tidak berusaha. Maka dengan sendirinya kamu dibentuk menjadi orang yang bodoh, yang lemah. Kamu pikir teman-temanmu yang mengajakmu cabut, mengajakmu merokok, nongkrong di mana-mana, itulah teman yang baik. Padahal itulah setan yang sebenarnya. Dan temanmu yang mengingatkanmu, menegurmu, kamu anggaplah itu setan. Ya, gurumu yang mengingatkanmu itu, kamu anggaplah itu setan. Maka anak-anak biasanya suka dengan guru yang tidak mau menghukum, ya, yang terlambat datang ke kelas, yang tidak banyak tugasnya. Itu guru yang disukai oleh murid, dan itulah guru setan. Jadi tandailah guru kalian di sini siapa ini setan ini di sini, ya. Tapi yang cerewet, yang selalu berkomentar tentang kekurangan-kekurangan, itu kamu anggap setan, padahal itulah malaikat. Ya. Jadi lihatlah di sini siapa yang selama ini kau anggap setan, itulah malaikat itu. Sementara yang kau anggap malaikat itu, itulah setan. Ya. Nah, adik-adik yang terkasih, sekali lagi, tidak ada yang peduli dengan kita. Orang-orang yang dalam perjalanan hidupmu sekarang membuatmu menjadi bodoh, suka cabut, suka berkeluyuran, ya. Ketika nanti kamu menikah dan tidak ada untuk membeli susu anakmu, apakah dia akan membelikan susu untuk anakmu? Tidak akan peduli dia padamu. Apakah dia yang akan membayar utangmu nanti ketika kamu miskin? Boro-boro, ya. Apakah dia akan datang ke rumahmu nanti ketika dia tahu bahwa kamu sedang stres, sedang sedih, sedang terpuruk? Semua sudah punya kehidupannya masing-masing. Maka siapa yang akan peduli denganmu? Hanya dirimu sendiri. Maka berfikirlah dengan jernih.
kamu sudah mulai berada di masa-masa beranjak dewasa. Maka kamu sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk masa depanku. Memang sebagai remaja, saat ini adalah saat-saat di mana kita memperoleh banyak sekali godaan. Godaan untuk menikmati senikmat-nikmatnya hidup ini. Maka kita akan cenderung mencari yang namanya hiburan. Ada yang mencari hiburan dengan bermain game, ya, bermedia sosial. Apa itu yang gini-gini itu? Velocity, ya. Nah, itulah sibuk kalian dengan itu. Tapi rumus kimia, rumus fisika tak pernah kalian sibuk dengan itu. Tapi dengan ini 3 kali sehari, ya. 3 video 1 hari. Pikirkanlah dengan baik, untuk apa ini? Untuk apa? Kamu posting lalu 1000 followers, 10.000, 100.000 followersmu bertambah. Apa yang kamu dapatkan dengan itu? Kalau mau jadi konten kreator, jadilah konten kreator dengan serius. Ya? Jangan hanya untuk mendapatkan perhatian dan pujian belaka. Pujian itu tidak akan menambah apapun dalam hidupmu. Mungkin teman-temanmu akan mengatakan, banyak ya followersnya ya, banyak fansnya ya. Nah, apakah fans-fansnya itu nanti yang akan membelikan pakaianmu ketika kamu menikah, baju pengantinmu? Tidak kan? Maka sekali lagi saudara-saudari, anak-anak kami yang terkasih, tidak ada yang peduli dengan kita, hanya kita sendiri. Bahkan saudara kandung kita pun, sekalipun mereka peduli dengan kita, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena semua pada akhirnya memiliki hidupnya masing-masing. Maka yang peduli dengan kita adalah diri kita dan Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Ada istilah yang sangat terkenal dari gereja Katolik. Ora et labora. Percuma kamu berdoa mau ujian kalau kepalamu kosong. Ya. Maka berdoalah sambil belajar supaya usahamu dan doamu itu menjadi bermakna. Atau kamu belajar terus, berusaha terus, tak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan, juga percuma. Tuhan akan mengambil segala sesuatu yang menjadi miliknya dari kita. Maka waktunya bagi kita untuk bertobat, ya. Yang suka datang ke sekolah dengan kepala kosong, pulang dengan kepala kosong, bertobatlah. Setiap hari koreksi dirimu, apa yang kudapat hari ini, aku pergi ke sekolah. Sedikit saja, tapi adalah. Jangan kosong begitu saja. Ya. Karena saya pernah bertanya kepada anak sekolah yang SMA, apa rostermu hari ini? Roster masih saya tanya, roster. Belum saya tanya isinya. Lupa aku pastor katanya. Padahal baru pulang sekolah dia, cobalah. Ya. Belum saya tanya apa tadi kamu pelajari di sekolah. Jadi datanglah ke sekolah dengan kepala kosong, pulang dengan berisi ilmu. Ya. Yang suka mengganggu temanmu, jangan sampai kau masuk neraka karena kau suka mengganggu temanmu. Karena bisa saja karena dosa yang kecil yang kamu sampaikan kepadanya, dia menjadi tersesat seumur hidupnya. Contohnya, kamu memperkenalkan judi online kepadanya. Yang sebelumnya dia tidak tahu apa-apa tentang judi online, lalu kamu perkenalkan judi online, dan akhirnya masa depannya rusak perkara judi online. Ya. Yang sudah melakukan itu, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampunimu. Ya. Karena bisa saja masa depannya menjadi rusak. Yang memperkenalkan hal yang aneh-aneh, cabut, merokok, melawan, berbohong, itu juga ada kan dari teman-teman kita, itu kita dapatkan kan. Hati-hati dengan itu. Hindari orang-orang itu dan jangan menjadi orang yang seperti itu. Karena dosa yang kecil itu bisa saja menghancurkan masa depannya kelak.
Maka adik-adikku yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih, siswa-siswi kami, jadilah orang-orang yang memiliki tujuan hidup. Supaya apapun godaan dari sekitarmu, dari dunia ini, kamu tidak goyah. Karena kamu punya tujuan. Itulah kenapa tujuan itu perlu. Sehingga hidupmu terarah. Sehingga Tuhan tidak akan lagi mengatakan kepada kita, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat pergi ke sana. Tidak itu yang kita dengarkan dari Tuhan. Tetapi yang kita dengarkan dari Tuhan adalah akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka siapa yang sudah berada di jalan kebenaran, yang sudah berada di jalan hidup bersama dengan Yesus Kristus, tetaplah berjalan lebih jauh lagi. Tunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu bahwa kamu mampu, kamu bisa. Tidak ada orang yang bodoh, hanya ada orang yang malas. Kalau kamu merasa bodoh, berarti kamu masih malas. Bertobatlah dari kemalasan kita, bertobatlah dari kebobrokan, kenakalan, kebandalan, ketulian, dan lain-lain yang sekarang sedang kita pelihara dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan, ikutilah Dia. Dan sekarang melalui sekolah ini Tuhan memberikan petunjuk bagaimana cara mengikutinya dengan baik dan benar, dengan mengikuti segala sesuatu yang telah digariskan di sekolah ini, entah itu sebagai peraturan, sebagai pengajaran, dan nilai-nilai yang disampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati. Amin.